Saat dunia dilemparkan ke dalam kekacauan oleh konflik yang terjadi secara bersamaan di Rusia dan Tiongkok, Amerika Serikat sedang menyelidiki apakah ada hubungan antara dua serangan yang tampaknya tidak terkait. Analis militer memeriksa data dan laporan intelijen, mengupayakan koordinasi antara pasukan Rusia dan Tiongkok, atau jika itu hanya merupakan peristiwa yang kebetulan tetapi merupakan bencana. Namun penilaian mereka hanya memperkeruh situasi. Meskipun terdapat bukti adanya upaya terkoordinasi untuk menantang Amerika Serikat dan NATO, Rusia dan China tidak terkait dengan serangan tersebut menurut hasil penelitian. Berita ini mengejutkan semua orang, menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dari dua musuh yang kuat ini dan kemungkinan konsekuensi dari konflik simultan mereka. Ketika ketegangan semakin meningkat, Amerika Serikat dan sekutunya kini harus menavigasi lanskap yang kompleks dan berbahaya ini dengan nasib dunia yang tergantung pada keseimbangan. Kasih banyak, tonton semua episode di situs web kami. Temukan potensi perang dunia berikutnya sekarang. Ketika Amerika Serikat dan sekutunya terus bergulat dengan krisis yang sedang berlangsung yang melibatkan Rusia dan China, perkembangan lain yang mengkhawatirkan muncul. Amerika Serikat melihat Israel meningkatkan kekuatan militernya di Timur Tengah. Mengerahkan pasukan, peralatan, dan sumber daya tambahan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa diduga dan tiba-tiba, Israel secara tak terduga meluncurkan rudal ke wilayah tetangga, meningkatkan ketegangan dalam situasi dunia yang sudah tegang. Hal ini memperumit keseimbangan kekuatan yang rumit di wilayah tersebut. Komunitas internasional menanggapi ancaman baru. Para ahli berspekulasi tentang tindakan agresif Israel. Mereka mengatakan bahwa Israel mengambil keuntungan dari kekacauan global untuk memperkuat cengkeramannya di wilayah tersebut. Yang lain percaya bahwa negara tersebut merasa terancam oleh konflik yang sedang berlangsung dan bertindak lebih dulu untuk mempertahankan diri. Amerika Serikat dan NATO sudah merasa tegang dengan komitmen mereka terhadap Rusia dan China. Mengatasi krisis baru di Timur Tengah sangat penting. Para ahli strategi militer berencana untuk mengatasi situasi tersebut. Namun dengan sumber daya dan staf yang terbatas, keputusan yang sulit harus diambil. Memprioritaskan tanggapan mereka semakin sulit. Konflik di berbagai bidang menuntut perhatian dan sumber daya. Setelah serangan rudal, para tetangga bersiap untuk kemungkinan pembalasan. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang lebih luas yang akan memperburuk keseimbangan global yang sudah rapuh. Kemungkinan meningkatnya efek domino membuat para politisi dan masyarakat khawatir. Di tengah-tengah peristiwa yang bergerak cepat ini, dunia menyaksikan dengan cemas. Bertanya-tanya apakah provokasi terbaru ini akan mendorong situasi yang sudah genting ini ke ujung tanduk. Dampaknya, dunia masuk dalam konflik yang lebih besar. Ketegangan meningkat ketika para diplomat dan pemimpin internasional bekerja secara tertutup. Temukan solusi yang damai, dengan kemungkinan kecil untuk melawannya. Seiring dengan memburuknya krisis di Timur Tengah, Amerika Serikat dan NATO mengutuk serangan Israel ke wilayah Palestina dalam sebuah pernyataan bersama. Mereka menolak tindakan Israel dan menekankan pentingnya solusi damai untuk konflik tersebut. Amerika Serikat dan NATO mengadakan pertemuan darurat dan kewaspadaan internasional dipertahankan. Mengatasi situasi di Timur Tengah adalah tugas yang sulit, sembari mengelola konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia dan Tiongkok. Para pemimpin menyadari kompleksitas situasi dan mencari respons yang seimbang.
untuk mengatasi berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan. Media internasional meliput berita dan terus memperbarui perkembangan di kawasan ini. Dunia menunggu untuk melihat bagaimana Amerika Serikat dan NATO akan merespons ketegangan yang meningkat. Para pemimpin ANZ dan NATO menghadapi tekanan dalam menavigasi keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Mereka harus menangani situasi di Israel tanpa memperburuk keadaan. Kami juga akan tetap fokus pada konflik dengan Rusia dan Tiongkok. Mereka menghadapi konsekuensi potensial dari keputusan mereka, termasuk dampaknya terhadap aliansi, stabilitas regional, dan keamanan global. Amerika Serikat dan NATO menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Palestina untuk menghentikan kekerasan. Lakukan negosiasi lagi untuk menemukan solusi damai yang menghormati hak dan kedaulatan semua pihak yang terlibat. PBB memimpin mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik dan komunitas internasional mendukung seruan perdamaian. Organisasi-organisasi kemanusiaan di daerah yang terkena dampak bekerja untuk membantu dan mendukung warga sipil dalam baku tembak. Konflik ini menyebabkan lebih banyak korban jiwa, yang menunjukkan perlunya mencari solusi damai untuk mengatasi krisis tersebut. Komunitas ini menjanjikan dukungan dan sumber daya untuk membantu para korban kekerasan dan mendesak penghentian permusuhan. Tekanan semakin meningkat untuk menemukan solusi damai atas kekerasan dan memulihkan stabilitas di wilayah tersebut sementara dunia menyaksikan. Konsekuensi dari kegagalan dapat menjadi bencana besar bagi seluruh dunia karena gentingnya situasi di Timur Tengah. Dengan ketegangan yang tinggi, para pemimpin dunia tahu bahwa tindakan mereka dalam beberapa hari mendatang akan berdampak pada masa depan hubungan internasional dan keamanan global. Dapatkan notifikasi episode terbaru dari Skenario Terburuk Perang Dunia Teteras dengan berlangganan. Terima kasih telah mengunjungi kami. Ikuti kami di jejaring sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentang rilis terbaru kami. Kita berbicara saja tentang Instagram, Facebook, Twitter, apapun namanya, kami ada di sana. Terima kasih telah menonton saluran kami. Masih banyak lagi yang lainnya. Tertarik untuk menonton semua episode hari ini? Gunakan tautan dalam deskripsi untuk mengakses seluruh perpustakaan media kami di situs web kami. Menilai pengetahuan Anda tentang Perang Dunia II. Berapa banyak mobil yang diproduksi di Amerika Serikat setelah Pearl Harbor hingga tahun 1945? Tuliskan jawaban Anda di komentar YouTube di bawah ini. Waspada terhadap jawaban yang benar. Jawabannya adalah tidak ada mobil yang dibuat di Amerika Serikat. Ketika dunia berjuang untuk mengatasi berbagai krisis, Rusia meningkatkan serangannya terhadap negara-negara tetangga Eropa, termasuk beberapa anggota NATO. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan adanya intelijen baru, menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak lagi mengendalikan pemerintah dan militer Rusia. Kekosongan listrik di Rusia mengirimkan gelombang kejut ke seluruh komunitas internasional. Para pemimpin di seluruh dunia bergulat dengan implikasi dari kemungkinan perubahan kepemimpinan Rusia dan ketidakpastian yang ditimbulkannya pada situasi yang sudah bergejolak. Amerika Serikat dan NATO menilai dan menentukan tindakan. Para ahli strategi militer dan diplomat sedang bekerja untuk mengembangkan rencana respons global.
Eropa tengah menyiapkan diri hadapi dampak dari tindakan agresi Rusia. Negara-negara yang dekat dengan zona konflik menerapkan langkah-langkah darurat. Warga dan pemerintah bersiap untuk kemungkinan perang di Eropa. Meningkatnya ketegangan meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik yang lebih luas tidak dapat dihindari. Masyarakat dunia mencoba memahami kekacauan di Rusia, diyakini bahwa sektor-sektor dominan dari pemerintah Rusia mungkin sedang mengambil alih kendali. Dunia cemas dengan perkembangan yang terjadi karena alasan apapun. Tidak ada indikasi yang jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Amerika Serikat dan NATO menghadapi tantangan yang kompleks dalam menghadapi ancaman Rusia. Situasi saat ini sangat penting dan membutuhkan tindakan yang cepat, tegas, dan terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat dan NATO berusaha menyelesaikan potensi perang skala penuh secara diplomatis, sementara dunia menyaksikan. Meskipun demikian, mengingat ketidakpastian dan agresi yang terus berlanjut di beberapa bidang oleh kepemimpinan Rusia, jalan ke depan sangat berbahaya. Dalam sebuah peristiwa yang tak terduga dan menakutkan, Tiongkok menyerang Jepang dan Korea Selatan dengan rudal nuklir eskalasi. Yang terjadi secara tiba-tiba ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, menandai fase baru dan berbahaya dalam konflik yang sudah tegang. Dengan berita tentang serangan dahsyat Tiongkok, para pemimpin di seluruh dunia bergegas menanggapi krisis yang sedang berlangsung. Amerika Serikat dan NATO dipaksa untuk menilai kembali strategi dan prioritas mereka. Menghadapi ancaman perang nuklir besar yang akan segera terjadi, Jepang dan Korea Selatan sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi rudal yang datang, menimbulkan ketakutan dan kepanikan di antara penduduknya. Masyarakat saling membantu, pemerintah daerah memiliki rencana darurat, dan warga Inggris berusaha mengurangi kerusakan. Negara-negara global harus mempertimbangkan konsekuensi negatif dari pertukaran nuklir dan kemungkinan bencana global. Amerika Serikat, NATO, Jepang, dan Korea Selatan sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk saat para pemimpin mereka mencari solusi atas krisis ini. Pada saat-saat seperti ini, diplomasi dan negosiasi adalah kunci untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan mencegah jatuhnya korban jiwa. Di dunia yang berada di ambang bencana, hasil dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini masih belum pasti. Masa depan dipertaruhkan dengan keputusan yang diambil oleh para pemimpin dalam beberapa jam ke depan. Amerika Serikat, NATO, Jepang, dan Korea Selatan akan merespons secara militer terhadap kota-kota dan infrastruktur penting Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan militer Tiongkok dan berfungsi sebagai pencegah agresi di masa depan. Dalam melaksanakan respon yang tepat waktu, dunia berharap bahwa langkah berani ini akan mencegah eskalasi dan memulihkan perdamaian yang rapuh di wilayah tersebut. Nasib jutaan orang sekarang tergantung pada keseimbangan. Ketika konsekuensi dari permainan berisiko tinggi ini terungkap di seluruh dunia, ingin melihat lebih banyak? Tonton semua episode serial kami di situs web kami. Temukan potensi perang dunia berikutnya sekarang. Dapatkan alat bantu AI yang canggih untuk pembuatan video, salinan berkualitas tinggi, layanan mandiri, hosting premium, dan perlindungan privasi online maksimum. Jangan lewatkan diskon dan promosi eksklusif. Daftar sekarang dengan mengeklik tautan di bawah ini, mulailah membuat konten yang menarik sekarang.